Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita bertemu kembali di media online Warta Tegas, yaitu menghadirkan ya televisi YouTuber. Nah, di sini kita berada di Candi Muratakus yang ada di belakang saya ini, dan juga Candi Muratakus ini terdiri dari mulai dari ditemukan mulai dari 1939, yaitu kondisi sekarang ini ya sudah sangat tua. Nah, mau ingin jelas kembali, kita bertanya-tanya dengan penjaga ataupun yang melestarikan di Candi Muratakus ini. Nah, namun kita bertanya-tanya dengan Bapak Zulkifli. Mari dengan Bapak siapa, Pak? Ya, baiklah, saya perkenalkan nama saya Zulkifli Ya. dari yang menjaga situs cagar budaya Kompleks Candi Muratakus. Iya. Saya jelaskan Candi Muratakus. Candi Muratakus ditemukan pada tahun 1860 oleh seorang arkeolog Belanda yang bernama Cornet de Groot. Jadi di kompleks Candi Muratakus ditemukan 7 buah struktur bangunan candi, yaitu Candi Tua, Candi Bungsu, Candi Mahligai Stupa, dan Candi Pelangka. Hanya 4 ditemukan. Jadi kalau kita berpatok ke temuan Cornet de Groot, dia menemukan 7. Jadi bermakna di komplek masih ada candi 3 buah yang belum ditemukan, yaitu di sekitar kedalaman 3 meter. Kemarin kita ada penggalian di Candi Muratakus, kita menemukan candi lagi, namanya Candi Wajra, arah timur. Arah timur ya, Pak ya? 100 meter. Situ kita menemukan namanya Candi Wajra, ukurannya 8x12 dan dengan kedalaman penggalian 3 meter dari dasar yang kita injak sekarang. Baiklah, saya terangkan Candi Muratakus. Candi Muratakus adalah 2 buah struktur, yaitu ada lingga dan ada yoni. Itu Hindu Buddha namanya. Masa peradabannya tahun 700-an Masehi. Ya, tahun 700 Masehi. Berarti 1300 tahun yang lalu tidak ada peradaban di Muratakus. Itu yang disebut Hindu Buddha. Jadi kita menggaitkan dengan kerajaan Sriwijaya, karena masa kejayaan Sriwijaya adalah tahun 700-an. Baik, Candi Muratakus itu bukan sebuah kerajaan, karena kita ada catatan. Catatannya catatan Itsing namanya. Itsing itu menulis sebuah karya. Itu namanya catatan Itsing. Mengatakan dia belajar agama Buddha selama 6 bulan. Di situ ada 1000 orang guru. Kata Itsing. Jadi tempat dia belajar, dia nggak mengatakan di mana atau di mana posisinya. Dia mengatakan hanya menerangkan pada tengah hari bayang-bayang nggak ada, atau bayang-bayang sama panjang. Jadi kalau kita tinjau titik koordinat Muratakus, dia adalah 0 derajat, seperti di garis khatulistiwa. Iya. Jadi Muratakus itu pada tengah hari bayang-bayang sama panjang, atau nggak ada bayangan pada tengah hari. Jadi di Muratakus itu yang kata Itsing adalah sebuah fakultas. Dia menuntut ilmu selama 6 bulan, agama Buddha. Ya, agama Buddha. Jadi di situ ada 1000 orang guru. Jadi bermakna Muratakus adalah sekolah yang disebut Dharmapala. Oh, Dharmapala. Sekolah Dharmapala. Sekarang kita mengetahui daerah kita ini ada persukuan, namanya suku Domo. Domo itu sebelum Buddha atau sebelum Islam. Zamannya Buddha itu namanya Dharma atau Dharma, yaitu guru yang disebut Itsing tadi. Jadi bermakna suku Domo adalah guru dulu sebelum Islam. Setelah Islam dijadikan persukuan, namanya Domo. Jadi Muratakus adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya atau bahagian dari Sriwijaya. Itu sekilas info dari Candi Muratakus. Candi Muratakus adalah bangunan Hindu Buddha. Ini dulu Pak tertanam ya, Pak ya? Ya, tertimbun, itu yang saya sebut. Tapi Muratakus itu masih ada dasar tanah 3 meter. 3 meter ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan nanti di Muratakus tuh ini udah digali. Tuh kalau ada pertanyaan Muratakus tuh yang kita tengok sekarang situs tuh kita udah mengkalian, itu namanya ekskavasi. Sudah ada pemugaran bentuknya dengan yang asli, atau dulu waktu ditemukan dia barangnya itu di tahun berapa, Pak? Pemugaran tuh mulainya tahun 78 sampai 83. Ini bentuk aslinya. Ini bentuk asli candi yang besar. Ini candi yang paling tinggi, dia bentuknya ini arca-arca yang orang mengatakan yang menemukan nih 1860 Cornet de Groot. Jadi secara ringkas di sini pun ada. Jadi Muratakus itu adalah
gaumnya tinggi karena pada Waisak itu akan ada mengadakan ritual di Muratakus, yaitu bulan Mei. Nah, di Muratakus orang yang menganut agama Buddha akan mengadakan berwisata ke Muratakus dengan wisata keagamaan. Jadi agama itu silakan beribadah selagi tidak juga mengganggu kondisi struktur bangunannya. Jadi kebanyakan tuh Pak pengunjung ini, apakah diizinkan untuk naik ke atas berfoto itu Pak? Jadi sekarang di sit yang dinamakan sit Cagar Budaya ini udah masuk Cagar Budaya Nasional. Namanya BPCB instansi, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi yang di Undang-Undang Nomor 10 tahun Undang-Undang Nomor 60 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dia mengatakan yang rentang kerapuhan atau yang itu dilarang dinaiki. Itu Undang-Undang Cagar Budaya. Undang-Undangnya Nomor 60 tahun 2010. Itu sudah diundang-undangkan Muratakus. Namanya tentang cagar budaya. Jadi untuk naik ke atas memang nggak diizinkan. Kecuali untuk penelitian. Penelitian itu kan ada penelitian itu kan kita meneliti kan. Meneliti itu adalah untuk penelitian itu memang diizinkan untuk menaiki ke Candi Muratakus. Sekarang pun Candi Borobudur itu kalau dulu boleh naik, kalau sekarang pun udah dikurangi. Karena dia tuh boleh dinaiki Borobudur karena bahannya andesit, batunya batu gunung, dia nggak mudah patah. Itu pun dilarang sekarang naik. Kalau ini batu merah seperti batu merah dia mudah hancur. Itu. Jadi memang nggak boleh dinaiki. Jadi kalau kita orang bertanya lagi, kok nggak boleh naik? Ini tempat peribadatan. Kalau ada pertanyaan, kalau ini bukan untuk dinaiki, untuk ibadah. Orang ibadah Pradapsina. Kalau kita tawaf ya. Kalau Islam dan Buddha namanya Pradapsina. Dia mengadakan ritual mengelilingi Candi Muratakus. Namanya Pradapsina 3 kali. Itu ibadah. Jadi umat Buddha pun nggak boleh menaiki Candi Muratakus. Nggak boleh naik ke atasnya Pak ya. Kalau untuk candi ini dia memang tersusun ya Pak ya? Tersusun ya? Itu kan cara memasang. Oh ini diperbaiki kembali gitu Pak? Ya. Oh diperbaiki kembali. Namanya ekskavasi. Ekskavasi ya Pak ya? Kalau semua pemugaran, kan pembongkaran ya, pembugarannya ini baru bisa. Jadi yang pemugaran itu kan yang hancur harus diganti, ini namanya pemugaran. Ini kan bentuknya kan kita udah tahu nih. Nah ini harus dipugar, dikembalikan lagi ya. Dikembalikan dengan bentuk yang kayak gini. Jadi pemugaran itu di batu yang kayak gini. Ukur nih itu teknisnya, bentuk dengan kayak gini, dengan kualitas bahan yang sama. Namun Pak, kalau untuk mengembalikannya lagi, apakah itu menggunakan semen ataukah namanya sistem gosok. Nanti kita kan, kita terangkan cara pemasangannya. Ada bau air Pak? Tidak Pak. Kita cari dulu nanti kita ini cara pemasangan di sini nanti ya. Saya carikan dulu. Stok Ya, ini coba dulu Bapak jelaskan bagaimana cara untuk memulihkan kembali atau pemasangan batu Muratakus ini Pak. Oke, jadi cara pemasangan Candi Muratakus atau yang disebut bahan bata itu mengadakan sistem gosok namanya.
Sistem gosok. Sistem gosok. Dia tanpa semen, tanpa ada plekat lain. Namanya sistem gosok. Jadi sekarang saya mempraktekkan cara pemasangannya. Ya. Jadi di sana ada air, namanya air suci. Ya, agak jauh kamera dulu. Ya. Jadi ini namanya sistem gosok namanya. Jadi sistem gosok itu disiram bahan yang sudah ada. Cara pemasangannya. Jadi namanya gosok. Nah, cara pemasangannya. Oh, seperti Jadi ini. ini akan melengketkan, serbuk itu akan jadi nutup. Oh, seperti ini ya. Nah, cara pemasangannya Jadi itu akan kering tuh Pak ya. akan kering, dia akan kuat. Ini udah kuat. Kalau kering dia kuat tuh Pak. Kuat. Kuat ya. Jadi untuk memasang di dalam tuh ada namanya profil. Oh, profil. Profil itu akan menutup. Ini pasangnya ada kunci-kunci, jadi gosok semua pasangannya. Jadi ini Dia tuh tanpa semua semen. digosok ya Pak ya. Ya, gosok. Oh, digosok. Ini udah Iya, kuat iya. nih. Jadi untuk ketahanannya Pak, Ketahanan itu yang disebut ritual. ritual. Ritual itu pakai air, bukan air ini dipakai. Iya, air yang khusus gitu ya Pak Khusus, ya. namanya air suci. Air suci. Iya, iya, iya. Boleh lihat Pak? Boleh. Oke, pemirsa. Ya, ini tadi yang sudah dikelola oleh Bapak itu. Ya, memang betul nih sangat kuat banget nih ya. Ini hanya digosok-gosok doang nih ya. Ndak pakai semen, ndak pakai ini, cuman lengketnya ini luar biasa. Ini baru nih lepas nih. Ketika ini tadi baru saya coba nih. Saya Pakai belajar. air ya? Lengket lagi. Nah, ini karena dia basah sehingga bisa mudah terlepas. Ketika dia kering, ini mungkin ini akan kuat seperti yang ada di dinding ini ya. Yang ada di dinding. Nah, jadi pemirsa ya, boleh lihat ini nih. Tuh. Untuk kekuatannya sangat kuat banget nih ya Pak ya. Iya. Sehingga bisa lengket gini, terbentuk banget ya, seperti relipan. Tapi ini bukan relipan nih, hanya untuk dilengket-lengket doang. Nih. Iya, iya. Beritahu saya Pak, ini sangat manfaat nih. Oke. Punya ini berapa banyak batu yang digunakan nih Pak? Kalau masalah batu itu saya ya nggak bisa menjawab. Menjawab ya? Karena kita nggak pernah ada ukuran untuk batu. Jadi kita berprinsip dengan ukuran yang sama, dia nggak pakai, contohnya, dia nggak pakai ukuran batu. Ada batu kecil bisa masuk, dia akan memasukkan, ini buktinya, ini masih asli. Jadi ukuran bahannya nggak ada yang sama. Jadi itu kelebihan candi kita, ukuran tuh nggak ditentukan satu ukuran. Karena bagi umat Buddha dia menganggap ini lebih sakral daripada batu. Oh, gitu Karena kepercayaan Buddha di Bata ini ada empat keyakinan, yaitu keyakinan umat Buddha, air, tanah, api, dan udara. Di Bata dia memasuki dalam itu. Jadi bagi umat Buddha dia mensakralkan bata daripada batu. Oke, begitu aja guys untuk berjumpa berikutnya kembali. Kita akan ke wisata selanjutnya lagi. Dah.